Kurang ajar. Jadi kau harus melawan para penunggu. Berarti harus melawan murid-muridku yang lain. Sekarang kembali ke tempat guru Pandian bersama Selasi dan Kenting Sari. Lawan dia. Dan jangan biarkan hidup. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kampung. Di sini channel Kampung akan melanjutkan cerita alur film legenda Gunung Merapi. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Ki Sangguling sedang membangunkan Kirawon yang sedang tidur pulas. Setelah Ki Dukun Sangguling merasa ditipu oleh Neng Sari, ia pun menyuruh Kirawon untuk mencari tahu tentang kepribadian Neng Sari. Ki Dukun pun memberi uang dengan jumlah banyak kepada Kirawon untuk mencari informasi tentang Neng Sari. Nah, ini uang untuk kamu. Tolong awasi Neng Sari. Dan kalau ada apa-apa, laporkan padaku. Baik, Ki. Keesokan harinya, Kirawon pun mendatangi Neng Sari. Kirawon pun menanyakan dengan sejujur-jujurnya kepada Neng Sari bahwa ia telah diberi uang oleh Ki Dukun Sangguling. Kirawon pun menanyakan kepada Neng Sari tentang kepribadiannya. Ada berita apa? Saya diberi uang oleh Ki Sangguling. Dia ingin tahu riwayat hidup Neng Sari. Ki Sangguling bilang Neng Sari seorang pendekar. Benar, saya memang seorang pendekar. Saya murid Mak Lampir, penganut ilmu sesat dari golongan hitam. Tapi sekarang saya sudah tobat. Oleh sebab itulah saya dihukum oleh guru saya. Saya dihajar Mak Lampir. Sebetulnya dia bermaksud untuk membunuh saya dengan menggunakan ajian Brajawisa. Tapi Allah berkehendak lain. Saya berhasil diselamatkan orang, walaupun dengan luka parah. Apa warta ini bisa saya sampaikan kepada Ki Sangguling? Jika Neng Sari mengatakan tidak, maka saya pun akan diam. Silakan saja, Ki. Sampaikan. Supaya tidak sia-sia Ki Sangguling membayar Kirawon. Di hari berikutnya, Neng Sari yang sudah sembuh dari racun Brajawisa Mak Lampir sedang mencoba mengasah ilmunya. Namun diam-diam ketahuan Ki Dukun Sangguling mengetahuinya. Dan memang benar, Sangguling telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Neng Mayang ternyata pendekar wanita yang sangat hebat. Akan tetapi, Ki Dukun Sangguling pun terkejut setelah melihat minyak kelembak seta berada di tangan Neng Sari, padahal Ki Sangguling tidak pernah memberikannya. Kini Embok Kukut pun merasa senang sekali bahwa Neng Sari sudah sembuh dari racun Brajawisa Mak Lampir. Kurang ajar. Itu kan obatku. Kenapa di tangan dia? Setelah sang dukun melihat obat miliknya, ia pun tanpa berpikir panjang langsung menyerangnya kepada Neng Sari. Bukan hanya itu, sang dukun Ki Sangguling pun mengatakan dalam pikirnya, jangan-jangan obat kuatnya juga di tangan Neng Sari. Karena seminggu yang lalu, sang dukun pun kehilangan obat kuat. Katanya, Itu minyakku. Serahkan botol itu padaku. Jangan sembarang menuduh, Ki. Aku bukan pencuri. Dari mana kau peroleh minyak itu? Dari seseorang. Siapa? Tidak perlu kau tahu. Dia bilang minyak ini ditemukan ketika berada di sebuah jalan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya itu milikku. Cepat serahkan. Tidak, Ki. Minyak ini milikku. Dan aku akan mempertahankannya walaupun harus bertaruh nyawa. Ki Sangguling pun akan merebut paksa minyak kelembak seta itu. Namun Neng Sari akan mempertahankan minyak tersebut. Karena minyak itu hasil pemberian seseorang bukan mencuri. Hingga pada akhirnya, terjadi pertarungan sang dukun dengan Neng Sari, pendekar wanita yang tangguh. Ampun. Saya masih ingin hidup. Tadi aku menggunakan aji jala geni. Maaf, Ki. Aku telah membuat Aki menjadi laki-laki yang tidak wajar untuk sementara. Dengan emosinya Neng Sari, Ki Sangguling pun dibuat kacau dengan menggunakan aji jala geni, yang membuat seorang laki-laki tidak wajar. Artinya, akan kehilangan burung perkututnya. Namun sementara ini, belum ketahuan efeknya. Akan tetapi, 2 hari kemudian, efek yang terkena aji jala geni burung kesayangannya akan terbakar apabila terlambat pengobatan. Bukan hanya itu saja. Bahkan Neng Sari pun mengatakan, burung perkututnya lambat laun akan menghilang dengan sendirinya bila tidak diobati.
Akan tetapi, Neng Sari sudah memberi tahu obatnya. Penyakitmu obatilah oleh Aki sendiri. Barangkali bisa. Jika tidak, carilah aku. Ini pelajaran buat kamu, Ki. Orang yang sakti, masih ada yang lebih sakti lagi. Peribahasa bilang, di atas langit, masih ada langit lagi. Sekarang, Ki Sangguling kena batunya. Sudah diam, pergi sana. Sementara itu, di desa Legok Cenang, Kecamatan Karangbisul, ada salah satu warga yang terkena guna-guna. Mereka pun sedang mendatangi seorang dukun yang sangat sakti, dan ia pun tahu persis penyakit medis yang dibuat oleh seseorang. Sang dukun pun mengatakan bahwa korban tersebut kena guna-guna Brajalawe, ilmu sihir yang dikirim oleh seorang yang sangat sakti tentunya. Penyakit saudaramu itu benar kena guna-guna. Brajalawe namanya. Saya ingin saudaraku itu sembuh, Mbah. Dasan namanya. Memangnya saudaramu itu kenapa? Perutnya busung sudah 3 tahun. Diobati macam-macam tidak sembuh-sembuh. Ada orang bilang saudara saya itu kena guna-guna. Sebab itulah saya datang kemari untuk menanyakan kebenarannya kepada Mbah. Selanjutnya, lalu kemudian sang dukun kondang pun mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib rewang sang dukun itu untuk menunjukkan penyakit apa yang dibuat oleh orang tersebut. Benar, Dara Guru. Bagaimana menyembuhkannya, Mbah? Mahal. Mengerjakannya berat. Ongkosnya pun bisa seharga 1 kerbau. Bagaimana, Bu? Mahal katanya. Mahal mana, Pak, dengan nyawa saudaraku? Biar, pokoknya saudaraku itu harus sembuh. Boleh, Mbah. Kami akan bayar seharga 1 kerbau. Yang penting penyakit saudara kami bisa sembuh. Sanggup? Betul-betul sanggup? Sanggup, Mbah. Siapa yang akan bertanggung jawab bayar? Saya, Mbah. Selanjutnya, sang dukun pun mengatakan bahwa proses penyembuhan penyakit tersebut sangat mahal, bahkan bisa mencapai seharga kerbau. Sang dukun pun minta tanda tangan di atas materai. Namun yang mengerikan, bila tidak lunas membayar, yang bertanda tangan akan ikut terkena guna-guna tersebut. Hamba datang, Dara Guru. Perintah apa yang harus kami lakukan, Dara Guru? Siapa yang menjadi penunggu Brajalawe? Ki Dursura bersaudara. Sebutkan satu persatu. Siapa saja? Dursura, Durkala, Durireng, dan Dursana. 4 semuanya. Benar, Dara Guru. Dari golongan jin apa? Jin hitam. Mereka sangat jahat sekali. Mereka akan membunuh Dasan mati secara perlahan-lahan. Di mana perangkap guna-guna itu berada? Ditanam di depan pintu. Sang dukun pun mendapat keterangan dari sang perewangnya bahwa guna-guna itu berasal dari bangsa jin yang dikirim, yaitu bernama Dulsura, Dulkala, Dulireng, dan Dulkaclep. Pokoknya aku tidak mau tahu. Tapi kami tidak... Ampun, Dara Guru. Ampun, Dara Guru. Kami mau hidup, Dara Guru. Ampuni kami. Sanggup kamu mengusir penunggu Brajalawe? Sanggup, Dara Guru. Sang dukun Pandean pun memaksa Kenting Wulan dan Kenting Jamas untuk mengusir jin yang ditanam di bawah pintu rumah korban. Pada hari Selasa Kliwon nanti, tepat matahari di atas ubun-ubun, gali tanah di depan pintu. Apapun yang kau dapat, ambil dan bawa ke sini. Baik, Mbah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Dek Jamas? Menghadapi Dursura bersaudara sama saja dengan bunuh diri. Kita bukan tandingan mereka. Kita harus segera mencari bantuan, Kak Wulan. Kemana? Aku ada akal, Kak Wulan. Bagaimana? Kita minta bantuan Kakang Mbok Telasih. Kenting Wulan dan Kenting Jamas pun dibikin pusing kepala karena dipaksa untuk mengusir jin penunggu Braja Selawe oleh Ki Dukun Pandean. Sedangkan penunggu Braja Selawe bukan tandingannya. Kini Kenting Wulan dan Kenting Jamas pun akan segera minta bantuan kepada Dian Selasih, yang kebetulan Mak Lampir pun berada di sana. Serbu rumah Guru Pandean. Selamatkan Kenting Wulan dan Kenting Jamas dari kekuasaan. Baik, Guru. Guru? Wulan? Kak Jamas?
Kenting Wulan, Kenting Jamas. Benar, Guru. Tolonglah kami, Guru. Sekarang kami dalam kekuasaan Guru Pandean. Kekuatan kami diambil. Dan sekarang kami diikat dengan Raja Sapu Bumi. Kurang ajar. Dan sekarang kalian sedang mendapat tugas. Benar, Guru. Memasukkan teluh, santet, guna-guna, atau mengambilnya. Mengambilnya, Guru. Jadi kau harus melawan para penunggu. Berarti harus melawan murid-muridku yang lain. Benar, Guru. Kami pernah menolak dengan segala alasan. Tapi kami malah dihajar, Guru. Sekarang kembali ke tempat Guru Pandian bersama Selasi dan Kenting Sari. Lawan dia. Dan jangan biarkan hidup. Baik, Guru. Tapi bagaimana dengan ikatan kami, Guru? Aku yang akan melepaskannya. Sini, duduk di depanku. Sekarang kalian bebas. Sekarang kita memiliki kekuatan lagi, Kak Wulan. Jangan buang waktu. Serbu Guru Pandean. Telasi, Kenting Sari, bantu saudara-saudaramu. Aku di belakang kalian. Kiranya sampai di sini dulu cerita alur film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.